90.1 Fast FM Magelang. 90.1 Fast FM, Family Radio warna baru untuk keluarga. Selamat pagi, jelang siang keluarga Fast. Backsoundnya sudah lain, berarti memang acaranya beda. Karena seperti yang diinformasikan tadi, kita akan ada dialog interaktif bersama Bea Cukai Magelang terkait dengan penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Jadi jangan sampai kena tipu lagi, jangan sampai bisa termakan berita hoax ya. Di studio sudah hadir dua narasumber yang luar biasa. Ada Eva R. Indragiri, pelaksana pemeriksa Bea Cukai Magelang, dan juga Syarofina Adila. Bener ya? Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Reni. Alhamdulillah, kabar baik nih? Baik dong. Baik, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat dan semangat untuk menebas informasi yang gak bener. Harus dong Mbak. Karena tema kita kali ini udah menarik banget ya, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Secara banyak sekali di media sosial, kita lihat nih di beberapa berita juga yang mengatasnamakan Bea Cukai ini banyak banget dan korbannya juga gak sedikit. Oke deh, mungkin dari Indra dulu nih mau memaparkan. Mungkin bisa diceritakan tupoksinya Bea Cukai itu apa sih? Tapi sebelumnya saya mau ngucapin selamat ulang tahun dulu. Benar nggak sih November di Magelang Bea Cukai? Iya benar. Jadi kemarin 1 November kantor kita baru berulang tahun yang keempat. Alhamdulillah, happy birthday ya. Iya, makasih Semoga Mbak Reni. semakin bersemangat. Amin. Semoga bisa terus memberikan pelayanan terbaik. Benar, itu poinnya. Lanjut kita masuk ke tema. Yuk, monggo. Oke, jadi keluarga FAS, sebelum kita masuk ke materi tentang penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai, kita terlebih dahulu bahas tupoksi Bea Cukai itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, jadi Bea Cukai itu adalah sebuah instansi di bawah Kementerian Keuangan, yaitu berbentuk direktorat, disebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi di sini ada 2 bidang kegiatan yang berbeda. Yang pertama itu kepabeanan dan yang kedua itu cukai. Nah, kepabeanan itu berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Sedangkan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan oleh Undang-Undang Cukai. Jadi kantor Bea Cukai Magelang ini berada di bawah instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemudian bawahnya lagi ada kantor wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang lokasinya di Semarang. Terus kita kantor pelayanan berada di bawahnya di kantor pelayanan Bea dan Cukai Magelang, kantor pengawasan dan pelayanan tipe Madya Pabean C Magelang. Jadi kita itu eselon 3-nya di bawah Kanwil dan lokasinya di Jalan Jenderal Sudirman di depan Hotel Atria itu. Iya, strategis banget lokasinya. Ini biar ngamatinnya gampang ya. Iya. Oke deh, kalau kita ngomongin berkaitan dengan tema kita kali ini ya, penipuan yang mengatasnamakan Bea dan Cukai ini, untuk bidang yang mana sih yang sering terjadi nih Mbak Dila? Oke, jadi kan selama ini nih kita taunya tuh karena dapat laporan ya Mbak. Nah, Jadi beberapa orang juga banyak malah datang terus ngelaporin kalau dia ditawarin kayak gini kayak gitu, atau dimintain sejumlah uang kayak gitu kan. Nah, jadi ada 2 nih yang sering terjadi ya Mbak. Itu ada 2 modus. Yang pertama itu di kasus barang kiriman. Jadi kayak istilahnya ada orang kirim barang terus dihubungi Bea Cukai gitu lah. Nanti diceritain lebih dalam lagi. Dan satu lagi itu ditawarin barang murah kayak lelang gitu. Iya. Nah, itu yang sering banget banget. terjadi. Oke, baik. Dan pastinya kalau di masyarakat kan ini selalu membuka kritik dan saran, membuka laporan dari masyarakat. Ini juga salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dong. Iya, betul banget. Kita siap sih untuk menerima apa ya, kayak konsultasi gitu lah Mbak. Misalnya nggak yakin ini beneran atau enggak kayak gitu, boleh banget tanya ke kita dulu biar memastikan kalau itu tuh beneran Bea Cukai. Oke, baik. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini kan orang jadinya agak mager untuk kemana-mana ya. At least langsung beli aja gitu ya. Misalnya iya tuh. online gitu kan. Nah,
ketika biasanya ini kan barang kiriman tadi kayak yang tadi Indra dibilangin kan barang kiriman, terus juga ada modus lelang gitu. Nah kalau misalnya untuk kasus barang kiriman ceritanya gimana? Mungkin bisa di-share nih ke masyarakat. Oke, jadi kebetulan nih saya dan Mbak Dila itu bagian humas ya, humas Bea Cukai Magelang. Jadi kebetulan kami yang biasanya menerima laporan dan layanan konsultasi terkait dengan penipuan. Itu entah dia yang datang langsung ke kantor, entah yang melalui media sosial bisa Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, jadi satu hal yang menjadi perhatian kita adalah bahwa dari sisi kepabeanan ya, Bea Cukai itu tugasnya adalah mengawasi lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean atau secara gampangnya keluar masuk Indonesia. Nah, sekali lagi keluar masuk Indonesia itu jadi untuk barang antar pulau atau antar kota atau bisa disebut barang lokal, Bea Cukai itu tidak mengawasi. Jadi yang harus dibedakan di sini itu adalah Bea Cukai hanya mengawasi barang yang masuk atau keluar Indonesia. Jadi barang impor dan ekspor. Untuk barang yang lokal yang diberi di dalam negeri, entah itu dari Jakarta, Bandung dan sebagainya, itu tidak diurus oleh Bea Cukai. Jadi tidak ada hubungannya sama Bea Cukai. Itu ciri-ciri penipuan yang pertama. Kadang ada orang yang beli, misal dia beli barang dari Jakarta kan, atau dari Bandung, terus katanya di chat atau di telepon sama orang yang mengaku Bea Cukai. Nah, itu salah satu indikasi penipuan yang sudah jelas, harusnya masyarakat sudah tahu kan. Gak mungkin Bea Cukai mengurusi barang lokal yang dari Jakarta atau dari Bandung atau dari mana. Itu udah jelas salah, harus sudah bisa menyimpulkan bahwa itu adalah penipuan, karena Bea Cukai hanya mengurusi barang ekspor impor. Nah kemudian, kasus yang sering terjadi adalah pada barang kiriman ya. Entah itu melalui Facebook, Instagram, kebanyakan sih Facebook dan Instagram ya, dan kebanyakan korbannya itu adalah perempuan, ibu-ibu biasanya. Ya kalau nggak ibu-ibu juga anak muda, tapi perempuan, kebanyakan perempuan. Jadi selama saya 3 tahun di Magelang tuh kebanyakan laporan yang datang ke kantor itu berasal dari ibu-ibu atau perempuan. Karena yang sering melakukan online ya, shopping, yang sering belanja online tuh perempuan, dan yang biasanya gampang untuk ditakut-takuti, diancam juga perempuan. Jadi yang paling banyak pelaporan ke kantor itu adalah perempuan. Oke, jadi contohnya yang pertama ada yang pesan barang tuh dari luar negeri ya. Kemudian entah dia tadi bisa dari Instagram atau Facebook. Kemudian dibayar dan beberapa hari kemudian ditelepon oleh seseorang yang mengaku sebagai Bea Cukai. Nah, saya tekankan yang nelpon itu bukan Bea Cukai, itu adalah oknum dari oknum yang mengatasnamakan petugas Bea Cukai. Tapi memang penipu yang mengaku sebagai Bea Cukai. Jadi misal kita dihubungi nih, dia mengaku sebagai Bea Cukai. Misal kita belanja ya lewat Facebook atau Instagram ya. Itu ada yang ngechat ke kita, itu adalah ownernya si pemilik yang dia jualan ke kita. Nah yang jualan itu biasanya dia oknum bekerja sama dengan penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Si ownernya itu bilang nanti akan dihubungin Bea Cukai gitu kan. Terus si Bea Cukainya nanti ngomong barangnya itu di Tegah, barang Anda ada di Soekarno-Hatta atau barang Anda ada di Bandara YIA gitu kan. Nah setelah itu nanti si yang mengatasnamakan Bea Cukai itu bilang, Anda kalau mau mengambil barang ini atau kalau menginginkan barang ini harus mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi atas nama si yang mengaku petugas Bea Cukai itu. Nah itu adalah indikasi penipuan juga, karena Bea Cukai tidak pernah mentransfer ke rekening pribadi. Jadi kalau pembayaran bea masuk, bea keluar, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepabeanan Bea Cukai itu dibayarkannya melalui billing, jadi langsung ke rekening kas negara. Nah kemudian orang tersebut menginformasikan bahwa barang yang dipesan itu ternyata bermasalah dan ditahan sama Bea Cukai tadi, lalu diminta untuk membayar sejumlah uang itu. Tadi yang udah saya jelaskan. Kalau tidak maka akan ditangkap. Nah biasanya ini yang bikin nah itu ya. Jadi kenapa korbannya kebanyakan ibu-ibu atau perempuan ya? Karena biasanya ketika diancam, kemarin juga sempat ada tuh yang datang ke kantor. Jadi dia tuh diancam katanya, kalau ibu tidak menebus barang ini nanti polisi akan datang ke rumah ibu gitu kan, akan menangkap ibu gitu kan. Terus dia langsung ketakutan kan otomatis, karena katanya dia pertama takut sama suaminya, takut dimarahin suaminya. Terus kedua dia takut itu polisinya datang ke rumahnya, terus takut menimbulkan keributan, terus warganya nanti
apa ngomongin dia gitu kan, kenapa itu bisa ditangkap sama bea cukai kayak itu, pokoknya dia udah takut lah. Sanksi Nah, sosialnya ya salahnya, yang ditakutin. nah salahnya itu di sini tuh ketika misal ya sih, misalnya saya juga tidak bisa menyalahkan ya kalau orang awam yang belum tahu informasinya, makanya kita melakukan talk show seperti ini buat ngasih tahu ke masyarakat gitu kan. Emang saya tidak menyalahkan sih, tapi dia kan udah kayak tertekan gitu ya, karena emosinya udah katanya mau ditangkap dan segala macam, makanya salahnya dia tuh langsung mentransfer uang. Jadi dia lapor setelah mentransfer sejumlah uang gitu. Jadi alangkah lebih baiknya saya sarankan kepada masyarakat ketika menemukan kasus seperti ini dan diancam itu, lebih baik ke kantor kita dulu atau hubungi melalui media sosial kita dulu. Jadi jangan mentransfer dulu gitu. Nah, kebanyakan tuh orang tuh udah mentransfer dulu baru lapor. Nah, itu yang salah. Makanya kayak kita juga udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan kalau udah kena tipu, karena kalaupun misalnya mau dilaporin ya, penipuan online seperti ini tuh pertama susah karena kan online, dia nggak diketahui keberadaannya. Kalaupun misal ditelusuri lewat nomor telepon, itu kan bisa aja dia nanti ganti nomor telepon atau nomor teleponnya dibuang gitu kan. Terus ketiga, kalau misalnya mau lapor ke polisi juga belum tentu maksudnya polisi akan menindaklanjuti dan tahu gitu di mana keberadaan si penipu online ini gitu kan. Jadi dan nanti keluar biaya lagi buat mengurus pelaporannya. Jadi kasihan udah kena tipu dan kena tipunya itu nggak sedikit loh Mbak. Kadang ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, karena biasanya disuruh transfernya itu bukan sekali, kayak ini untuk ngurus ke bea cukai. Nanti dia ngehubungin lagi tuh, katanya kurang segini untuk ngurus asuransi atau apanya. Nah, jadi kadang ada yang ketipu 3 juta, 5 juta, sampai pernah ada yang belasan juta apa 20 juta gitu kalau masalah, pokoknya banyak lah kayak gitu. Nah, tadi kemudian mengirimkan ke nomor rekening pribadi ya, itu udah tadi saya sebutin. Salah satu ciri penipuan itu bea cukai tidak pernah menyuruh untuk mentransfer ke rekening pribadi. Nah, ya, baik. Jadi memang ini kebanyakan masyarakat adalah pertamanya adalah tertekan dan rasa takut gitu, khawatir ya Mbak Dila. Kalau misalnya yang dilakukan ini kan berarti modusnya macem-macem dong ini, dan bea cukai juga udah sosialisasi ke masyarakat juga modelnya udah macem-macem juga kan ya. Dan ketika memang sudah transfer kayak tadi Mas Indra bilang, terus lapor ke bea cukai jadi susah juga kan, nggak bisa diapa-apain juga gitu ya. Jadi mungkin awalnya adalah ketika kita ada telepon atau mungkin ada WhatsApp yang masuk pesan pribadi kita, langkah pertama yang dilakukan adalah lapor bea cukai dulu. Iya betul. Jadi alangkah lebih baiknya nanya ke kita dulu gitu. Baik. Nah kalau misalnya contoh lain kan biasa nih lewat media sosial, via Facebook, Instagram, ini juga seperti itu modusnya. Bisa lewat, jadi ke personal langsung gitu? Iya, biasanya langsung ke personal gitu. Atau kalau enggak, biasanya itu kalau kayak kenalan gitu loh Mbak. Dia kenalan sama orang di Facebook tuh. Itu biasanya gitu juga, yang datang ke kantor tuh dia kenalan sama orang di Facebook. Itu biasanya ya ibu-ibu lagi kebanyakan sih, tapi ada sempat bapak-bapak juga laporan kenal sama lawan jenis di Facebook dan mengaku dia keberadaannya di luar negeri kayak gitu kan. Baik. Nah, keberadaannya di luar negeri, entah di Inggris atau di mana kayak gitu kan. Nah, terus dia tuh ya gitu ada ketertarikan rasa, terus dijanjikan untuk mengirim barang gitu kan, untuk mengirim barang kayak dijanjikan saya akan ngirim emas atau akan ngirim uang gitu kan. Nah, terus nanti ada yang menghubungi tiba-tiba tuh kring, katanya barang ini ditahan di Soekarno-Hatta apa di mana gitu kan, harus membayar sejumlah uang, mentransfer ke rekening atas nama pribadi itu. Nah itu juga indikasi penipuan. Jadi kayak sebenarnya secara logika juga bisa dipikir ya, ini kok tiba-tiba ada nomor yang menghubungi, padahal misalnya baru janjian atau si orang itu baru mau mengirim pada tanggal segini, kok tiba-tiba udah ada yang menghubungi gitu kan, barangnya udah nyampe gitu kan. Dan dari mana sih orang ini tahu kalau pemiliknya itu belum pernah kasih nomor atau apa kayak gitu kan. Nah itu pertama kayak gitu. Jadi terus, bisa dibilang kayak sindikat ya? Iya, jadi emang kalau penipuan gini tuh sindikat atau oknum itu loh, kayak udah kerjasama gitu.
Dan kita harusnya tuh jangan mudah untuk percaya sama orang yang baru kenal di media sosial gitu, entah di Instagram atau Facebook gitu kan. Apalagi dia ngaku-ngaku di luar negeri, terus misalnya dari bahasanya bahasa Inggrisnya nggak jelas, apalagi kalau dia ngaku di luar negeri tapi ngomongnya bahasa Indonesia kan. Itu harusnya secara logika itu. Tapi nah itu kadang kalau masyarakat itu kadang kalau orang awam atau misalnya udah ada rasa ketertarikan karena ngelihat fotonya cantik atau ganteng gitu kan, mungkin udah dibutakan gitu loh Mbak. Saya kadang buta ya. saya kadang heran gitu loh. Kadang saya baca kok ini ngakunya di luar negeri, ya kan. Tapi bahasanya bahasa Indonesia, mungkin dia ngakunya orang Indonesia yang kerja di luar negeri gitu kan. Tapi sebenarnya tuh kita tidak tahu kalau misalnya orang itu tuh bisa aja dia orang Indonesia, sebenarnya dia ada di Indonesia, cuman dia ngaku ada di luar negeri aja. Kayak gitu. Oke, baik. Jadi memang ini harus hati-hati, jangan sampai termakan rayuan ya, rayuan oknum terkait dengan barang kiriman. Dan nanti kita akan membahas lagi kaitannya juga dengan apa sih yang harus kita lakukan gitu ya, modusnya seperti apa biar nggak sampai ketipu lagi, biar kita tidak termakan rayuannya gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi kita break dulu, Maria dan juga Indra. Kita kasih waktu untuk informasi yang mau lewat, dan juga untuk Anda keluarga Fas kami memberikan kesempatan, monggo yang mau ikutan gabung via Facebook ataupun WhatsApp-nya di 081578709640. 90.1 Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM. Kembali lagi keluarga Fas, kita dialog bersama dengan Bea Cukai Magelang. Di studio hadir narasumber kami yang luar biasa, yang akan memberikan banyak sekali informasi untuk kita nih keluarga Fas ya. Dan Anda bisa bertanya langsung lewat 314330, juga WhatsApp-nya di 081578709640. Ada FR Indragiri dan juga Syarofina Adila di sini dari Bea Cukai Magelang. Keluarga Fas bisa tanya langsung atau mungkin sharing pernah ngalamin kayak gitu di telepon ataupun dapat WhatsApp nih. Tadi udah dijelasin sama Mbak Dila sama Indah juga kaitannya sama banyak modus penipuannya, kaitannya dengan kiriman barang yang mungkin belanja online gitu ya. Kalau tadi dari Facebook juga Indra udah jelasin. Modus lainnya apa sih Mbak Dila? Mungkin contoh-contoh barang kiriman lagi ada nggak sih untuk yang kena tipu gitu? Yang kayak misalnya modus-modus yang terjadi yang diawali tadi dibilang dari pertemanan Facebook gitu. Atau gimana caranya kita untuk mengetahui kalau ini adalah penipuan, biar kita nggak tertipu. Kalau modusnya gimana tadi udah panjang lebar banget ya sama Giri ya. Jadi kita kan yang pertama tuh tadi ya kayak yang Giri bilang, kita cuman menangani yang dari luar negeri atau yang ekspor impor lah gitu ya. Jadi kalau intinya udah dalam negeri kemudian dia menyebutkan ini dari Bea Cukai, udah pasti itu salah bukan. Ya. Nah terus misalnya nih kita memesan barang dari luar negeri nih melalui jalur barang kiriman ya, itu sebenarnya kita bisa ngecek kayak posisi barang kita tuh di mana sih kayak gitu. Nah itu bisa ngeceknya di aplikasi mobile Bea Cukai di HP masing-masing atau melalui website www.beacukai.go.id /barang kiriman. Nah nanti kita tinggal masukin tuh nomor IC-nya. Di situ kita akan tahu ini beneran kena tagihan atau enggak. Memang barangnya sudah masuk ke sistemnya Bea Cukai atau belum, itu kita bisa tahu di situ. Karena ketika kita masukin nomor IC-nya itu nanti kayak muncul Mbak, ini udah proses pemindaian barang, X-ray mungkin, atau udah pemeriksaan, atau sudah keluar tagihannya, itu sudah bisa kita lihat di situ. Jadi jangan sampai udah diminta transfer duluan tapi belum ngecek di sini. Oke. Nah kemudian ketika nanti udah ngecek di situ ya, memang benar-benar ada tagihannya, itu boleh silahkan dibayar. Tapi ingat kalau melalui rekening pribadi itu jelas bukan Bea Cukai. Karena semua pembayaran resmi itu langsung melalui sistem billing Mbak, nanti langsung masuk ke kas negara, jadi nggak melalui rekening pribadi. Itu perlu digarisbawahi. Kalau udah rekening pribadi, oke, penipuan gitu. Ala-ala ya. Iya, jadi untuk pembayaran itu biasanya, misal kita beli barang itu, misal di Magelang ya, biasanya kan barangnya dikirimnya lewat pos di Jakarta ya, pos pelemburan di Jakarta itu adalah pintu masuknya barang yang ke Kedu. Jadi pusatnya itu kalau kita dari Jakarta nih, itu biasanya kalau misalnya ada
ketentuan yang harus dilengkapi, misal berkas atau surat dan pembayaran juga, nanti biasanya kita akan dikirimkan surat dari pihak posnya untuk kita mengirimkan berkas-berkas melalui email dan juga melunasi pembayaran sekian kayak gitu. Nah, pembayarannya selain di website tuh nanti untuk berkas-berkasnya kan dikirim. Nah, terus untuk pembayarannya itu kadang yang pertama bisa disuruh transfer ke rekening negara langsung, atau misal ketika barangnya sudah dikirim nanti baru di situ membayar. Jadi dibayar ke si kurir yang ngantar ke kitanya gitu untuk pembayaran bea masuk atau pajak impornya kayak gitu. Jadi dan kalau bisa dibayarkan sama si pihak posnya dulu gitu. Jadi nggak ada pembayaran itu selain ke rekening kas negara dan ke si pihak kurirnya kayak gitu. Jadi nggak ada yang transfer ke rekening pribadi. Oke, jadi kalau ada nomor rekening atas nama Indra Giri itu oknum gitu ya. Iya. Misalnya gitu kan, misalnya ya misalnya kan. kayak gitu. Jadi jangan sampai kita tiba-tiba karena kan resmi tadi juga bilang kan ada suratnya juga gitu kalau untuk ada penagihan ya. Iya benar, meskipun yang tadi dibayar lewat kurir tetap nanti ada suratnya dari bea cukai, Mbak. Iya benar ada. Jadi memang harus masyarakat sih sekarang harus benar-benar jeli dan harus pintar ya untuk melihat bagaimana sih sebenarnya ini tipu-tipu atau memang iya benar memang yang harus kewajiban kita bayarkan. Nah kalau misalnya tadi disebutkan kan ada barang yang Iya. dilelang begitu ya. Nah kalau misalnya cara pelelangan dari bea cukai sendiri seperti apa sih? Oke, kita itu tadi ya, kita tugasnya mengawasi keluar masuknya barang. Jadi kayak ekspor atau impor. Nah, untuk barang-barang itu nanti ada beberapa ketentuan nih, Mbak. Kayak misalnya yang pertama nih, untuk barang yang lebih dari 30 hari di tempat penimbunan. Beli iPhone 11 harganya 500.000 gitu kan. Terus ada juga yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta gitu kan. Secara logika, harga aslinya pun 14 juta itu yang bukan Pro atau Pro Max ya. Tapi dia membeli iPhone 11, 12 dengan harga 2 juta, 1 juta dan dia percaya gitu. Nah itu udah indikasi penipuan dan ternyata ada yang hubungin. Pertama katanya barangnya di tukang bea cukai, terus lanjut ada lagi yang ngechat lagi katanya ini dari petugas bea cukai harus transfer segini. Lah ujung-ujungnya dia bukan beli barang murah lagi, dia kena tipu malah yang lebih mahal karena dia disuruh transfernya berapa? Tambahannya ada 3 juta. Setelah itu nambah lagi 2 juta. Kalau dijumlahin udah 8 juta, mending beli sekalian yang asli gitu kan, bukan yang murahan atau yang 2 juta. Jadi emang ketika ada barang murah itu menurut saya ya ada barang murah di all shop di media sosial Facebook atau Instagram yang harganya jatuh banget, itu udah ciri-ciri penipuan sih menurut saya. Jadi jangan dipercaya, jadi jangan coba-coba juga, jangan berani-berani beli kayak gitu. Karena bisa aja emang menurut saya itu barangnya itu nggak ada sebenarnya. Mereka tuh jualan barang yang nggak ada sebenarnya. Halu ya. Jadi halu hoax gitu loh. Jadi kayak mereka ya udah emang oknum penipu gitu. Oke deh. Mending kalau kita ngomongin cuci gudang lihat barangnya langsung ya. Iya gitu. Mending kalau misalnya emang benar ya barangnya 1 juta 2 juta itu, ya udah datang langsung aja ke tempatnya gitu. Jangan berani-berani beli dari media sosial kalau menurut saya kayak gitu. Oke deh, baik. Terus Ini ada juga sih sebenarnya, Mbak. Kalau ini kan tadi dari membeli, misalnya beli terus kemudian ditagih gitu ya. Ada juga tuh yang benar-benar ditelepon nih, terus kemudian dia nawarin di kantor kami lagi ada lelang ini nih. Kalau mau ngambil sepaket segini dulu, misalnya dia sebutkan 10 juta gitu ya. Nanti silakan DP dulu aja 5 juta. Soalnya ini barangnya terbatas. Ini aku ngabarin kamu karena kayak kenal. Iya kayak gitu. Mungkin dia ngaku-ngaku kenal atau kayak gimana. Nah terus udah tuh misalnya dibayar DP-nya, terus nanti kamu bisa cek kok barangnya ke kantor bea cukai. Kemudian beneran tuh orangnya datang ke kantor bea cukai, ternyata emang kita nggak ngadain. Itu aku pernah banget ketemu yang kayak gitu tuh, tapi nggak di Magelang sih. Waktu aku masih tugas di Banda Aceh. Itu bener-bener hampir setiap bulan tuh ada yang datang mau ngecek barang itu, padahal nggak ada gitu. Nah itu. Kayak berasa keep dulu ya sis. Iya jadi di sebaiknya nyari dulu kali ya nama media sosialnya apa, ditanyain gitu kontak personnya. Kan di Google juga kita ada kan, maksudnya alamat kantor, ada nomor telepon juga. Bisa dihubungin dulu, bener nggak sih ada lelang di kantor ini gitu sebelum bener-bener emang mentransfer dulu gitu. Nah tapi orang kalau misalnya pertama udah tergiur dan yang kedua udah takut itu mungkin emosinya kadang emang udah nggak stabil gitu, kayak udah ya udah dilakuin aja gitu tanpa berpikir panjang kayak gitu. Jadi harus butuh kehati-hatian gitu ya.
Karena juga kan media sosial dari Bea Cukai gitu kan tetap open ya, ketika ada DM mesti bakalan dijawab Iya. kan, Iya, dibales pasti. gitu ya. Karena ini adalah bentuk tanggung jawab dari rekan-rekan semua. Ini juga sama dengan pertanyaan yang sudah masuk tadi. Saya pernah dapat beberapa pesan ya terkait dengan lelang dari Bea Cukai. Nah, kata yang sebangsa laptop, handphone ini sering banget dengan harga yang jatuh gitu ya. Kadang sih emang kepengen gitu, cuma agak ragu juga bener nggak sih. Nah, gimana caranya kita untuk bisa membedakan lelangnya itu benar-benar dari Bea Cukai atau tipu-tipu? Ini tadi sudah dijelasin sama Mbak Dila ya. Mungkin bisa direview sedikit lagi nih Mbak Dila. Kalau Iya. misalnya memang barang itu yang ngadain bener-bener dilelang. Jadi yang pertama itu tadi ya, pastiin harganya. Masuk akal gak sih harganya kayak gitu kan. Pokoknya jangan sampai yang murahnya kebangetan langsung dipercaya, itu jangan sampai. Nah, yang kedua itu kita Bea Cukai itu nggak punya kewenangan untuk melelang barang-barang. Itu perlu digarisbawahi. Jadi kalau misal ada yang menawarkan penjualan barang lelang hasil sitaan gitu ya misalnya, Iya. selain dari KPKNL itu bohong. Memang kita bisa nge-share info ada lelang barang sitaan kita, tapi tetap nanti mekanismenya melalui KPKNL, bukan dari Bea Cukai langsung. Oke. Dan jangan sampai ya ada yang kalau udah ada transfer ke rekening pribadi itu udah please itu jangan dipercaya. Oke. Karena kita nggak mungkin minta kalaupun minta ada DP atau uang jaminan atau apa, itu nggak akan ke rekening pribadi. Itu sih intinya. Oke, baik. Jadi memang kita harus lihat dulu, Bea Cukai tidak bisa untuk mengadakan lelang begitu ya. Itu poin-poin utama yang harus kita ingat. Dan kayak kalau barang sitaan ya dicek lagi. Tadi juga Dila udah menjelaskan di lelang.go.id bisa dicek ya. Iya, Itu betul. ada barang-barang. Jadi semua tertera gitu ya. Rinci. Iya. Iya, itu tadi yang udah dijelasin Mbak Dila. Jadi kalaupun Bea Cukai ngadain lelang itu, yang ngadainnya tuh lelang.go.id itu dari KPKNL. Tapi barangnya bisa ada di Bea Cukai. Iya. Bukan Bea Cukai yang mengadakan lelang sendiri gitu. Nanti orang bisa datang ke Bea Cukai itu buat Ngecek. meninjau, ngecek barangnya. Tertarik nggak nih? Kira-kira mau beli nggak nih? Mau ngecek terus kondisinya bagus apa enggak? Itu bisa Oke. di kantor Bea Cukainya yang ngadain lelang. Tapi untuk pembayaran dan segala macamnya itu tetap lewat KPKNL, lewat lelang.go.id itu. Oke. Kita Bea Cukai sekedar menginfokan nih di kantor kita ada lelang KPKNL tapi barangnya ada di kita. Ya baik, jadi memang ini langkah yang harus kita jalankan ketika kita dapat informasi itu. Cek dulu nih di lelang.go.id apakah benar dan di kantor Bea Cukai mana gitu ya. Kan ada keterangannya ya, Iya. nggak mungkin. Nanti ada keterangan barang dari kantor mana kayak gitu. Mending ditanyain langsung, bisa ke kantornya atau melalui media sosialnya. Ya Ya. dicari dulu itu kantor Ya. mana. Ya misal kantor Bea Cukai Magelang ya berarti nyari tuh di media sosial atau misalnya di Google kantor Bea Cukai Magelang. Kita ada kok di media sosial, ada di Google juga ada. Semua kantor Bea Cukai di Indonesia punya media sosial sendiri dan kalau di search di Google itu pasti ada gitu. Jadi Iya. hubungin aja dulu kayak gitu. Oke baik, jadi ini ya keluarga Fast, jangan sampai kita kena tipu, kemakan dengan harga murah yang ternyata ya itu cuma murah-murahan ya, tipu-tipu aja gitu. Oke deh, kita break dulu, kasih waktu untuk informasi yang mau lewat. Dan keluarga Fast yang ingin bergabung, kami masih nantikan kebersamaannya. Bisa bertanya lewat 314330 ataupun via WhatsAppnya di 081578700940. Dan juga bisa lakukan via Facebook ya, karena saat ini kita masih live Facebooknya Fast FM. 90.1 Fast FM, Fast FM Magelang. 90.1 Fast FM kembali lagi hadir untuk Anda keluarga Fast, dialog interaktif bersama dengan Bea Cukai Magelang. Dan di studio kami masih hadir dua narasumber pelaksana pemeriksaan Bea Cukai Magelang, ada Syarifina Adila dan juga FR Indra Giri. Kita sapanya biasanya sih kalau saya sih Mas Indra atau De Indra gitu ya. Iya, bener, Dan masih juga ada Mbak Dila. adiknya. Iya, De ya. Masih muda ya. Nah, ini generasi muda yang harus Mau diomongin umur kan? Jangan, gak usah. Nanti nanya saya jadi. Oke deh. Jadi ini salah satu bentuk karena sekarang juga pas banget Hari Pahlawan kan. Iya, Jadi ini betul. generasi muda, yuk sama-sama berjuang di bikin prestasi juga di bidangnya masing-masing. Sama halnya juga dengan rekan-rekan Bea Cukai yang masih muda-muda semua. Ini adalah pahlawan bangsa Indonesia untuk bisa menuntaskan hoax dan juga berita-berita yang nggak benar, penipuan-penipuan yang ada di Indonesia gitu ya, khususnya di Magelang dulu dah. Ini kita masuk ke pertanyaan aja ya Mbak Nila dan juga Mas Indra. Ada pertanyaan dari Pawon yang ada di Metro nih. Selamat siang, Assalamualaikum, mau tanya. Waalaikumsalam.
Satu ketika pernah belanja online dari luar negeri, contohnya spare part elektronik, tapi kembali lagi ke luar negeri nih, alasan alamat tidak ditemukan. Padahal alamatnya sama dengan kalau kita belanja via online lainnya. Apakah karena ini tidak lolos dari bea cukai di bandara? Mohon informasinya. Terima kasih. Nah, Medila atau Langsung jawab nih. boleh? Jadi kalau misal untuk barang yang dikembalikan langsung ke luar negeri ya, itu memang biasanya karena alamatnya tidak ditemukan, kemudian penerimanya itu nggak bisa dihubungin. Oh. Alasannya dua itu. Tapi kalau misal barangnya tidak lolos untuk pemeriksaan bea cukai, itu pasti kita kabarin dulu ke penerima, kayak mengkonfirmasi ini misalnya butuh dokumen pelengkap atau butuh pembayaran bea masuk atau PPN gitu-gitulah. Kemudian atau satu lagi itu misalnya merupakan barang larangan pembatasan. Nah, kalau barang larangan pembatasan berarti dia harus memenuhi persyaratannya nanti Mbak, kayak misalnya izin dari instansi terkait kayak gitu. Tapi nggak mungkin ketika nggak lolos pemeriksaan bea cukai langsung dikembalikan, itu nggak mungkin. Jadi memang alasannya dua itu tadi sih, kalau langsung dikembaliin penerimanya nggak bisa dihubungin itu. Oke. Kemungkinan itu ya, kalau misalnya tetap ada surat pemberitahuan dan juga informasi lebih lanjut ke telepon yang ada biasanya di sini di datanya. Di datanya itu nanti akan dihubungin sama pihak jasa kiriman. Oh, dari jasa kirimannya. Oke. Nah, kalau kayak gini caranya terus gimana ya? Kita harus hubungin yang kita beli ke toko itu. Kalau misalnya itu mestinya kabarin lagi ke tokonya. Jadi kayak barangnya nggak nyampe ya, kenapa? Kan kalau misal nggak nyampe ke penerima mestinya dikabarin juga dong ke pengirimnya. Oke. Kenapanya pasti dia ada informasi lah. Oke, baik. Jadi konfirmasi langsung gitu ya. Oke. Dan ini kalau misalnya ada pertanyaan berkaitan dengan lelang, kenapa misalnya harus ada kota Batam, saya sebut saja begitu ya, dengan harga yang lebih murah. Sebenarnya di sana itu ada pajaknya atau bagaimana, atau tidak ada pajaknya, atau di sana bebas? Dan misalnya ada barang yang masuk dari Batam itu juga nantinya akan dikenakan pembiayaan lainnya lagi dari kantor bea cukai atau bagaimana ini? Mbak Dila mau memberi? Oke, kalau Batam itu kan kayak kawasan bebas gitu ya Mbak. Jadi ketika barang masuk ke situ belum dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya ya. Jadi mungkin masyarakat kalau ngelihat ya banyak kayak yang barang Batam nih, impor murah Batam kayak gitu kan, sering banget tuh. Nah itu biasanya dia kayak memakai statusnya Batam sebagai kawasan bebas itu. Jadi kayak barang ini tuh bebas pajak bea masuk gitulah. Padahal kalau misal nanti keluar dari Batam itu akan dicek juga sama bea cukai, dan kalau butuh pengenaan bea masuk dan pajak akan dikenakan juga Mbak. Sebenarnya sama aja sih. Sama aja nilainya gitu ya. Iya, jadi Batam itu secara kepabeanan itu dianggap sebagai luar daerah pabean. Jadi dia dianggap sebagai itu luar negeri. Jadi kalau secara bea cukai itu barang-barang yang masuk Batam tuh belum dikenakan bea masuk sama pajak impor. Jadi ketika barang dari Batam masuk ke wilayah Indonesia yang lain nih, entah ke Jawa atau ke Sumatera atau ke Kalimantan, itu dia harus membayar bea masuk dan pajak impor itu. Jadi tetap aja kalau dihitung-hitung. Iya. Iya sih, itu. sama aja sebenarnya. Tetap bayar bea masuk itu dari Batam itu. Ya itu tadi orang yang oknum yang mengatasnamakan atau bilang barang Batam nih murah-murah, ya sama aja. Kalau misalnya barang itu misalnya benar adanya barang dari Batam, tetap harus bayar bea masuk. Tapi kan itu sebagai salah satu indikasi penipuan juga tuh, udah nyebutin pokoknya murah itu, pokoknya kalau barang udah disebutin murah dan harganya jatuh banget tuh, itu indikasi penipuan sih menurut saya. Kayak ya mungkin ada ya yang benar, cuman ya itu tadi biasanya ujung-ujungnya nanti ditelepon atau di chat lagi mengatasnamakan bea cukai lagi, suruh transfer sejumlah uang lagi kayak gitu. Oke, baik. Nah, biar kita juga nggak terimbing-imbing dengan kalimat-kalimat murah tadi, mungkin Mbak Dila bisa review lagi nih apa yang harus kita apa yang harus kita sadari diri sendiri untuk kita nggak termakan informasi hoax tadi terkait dengan pelelangan yang dilakukan bea cukai, apalagi penipuan yang mengatasnamakan bea cukai tadi. Oke, yang pertama kita tetap lihat ya yang ditawarkan itu apa. Kemudian misalnya dari penawaran penjualan ya, ini baik barang kiriman ataupun lelang. Itu kalau udah murah banget harus waspada. Yang pertama, jadi cari informasi lebih lanjut, bener nggak sih kayak gitu. Apalagi kalau misalnya nawarinya lewat chat ya atau telepon, kan kita bisa ada aplikasi buat ngecek nih. Itu kontaknya orang-orang nge-save-nya apa sih? Karena sering banget tuh ketemunya dari aplikasi
cek nomor itu kan. Kemudian yang kedua, kalau untuk barang kiriman memang benar-benar beli dari luar negeri, ya udah cek lagi di beacukai.go.id garing barang kiriman atau di mobile Bea Cukai. Jadi kita harus tahu benar-benar nomor resinya itu berapa. Kadang kalau yang kayak diceritain Giri yang dikasih hadiah itu dikasih resinya palsu, Mbak. Oh, Jadi kayak dikasih Iya. apa ya, resi editan gitu. Jadi ada Dan nomornya tuh nggak bisa dilacak, nomor resinya itu nggak bisa dilacak. nah ada ini. resi edit. Jadi ada dua ya kasusnya tuh. Yang pertama resi editan itu yang dia nomornya palsu dan di tracking barang kiriman itu nggak ada. Yang kedua emang nggak ada resinya. Jadi ada yang nggak ada resinya dan ada yang resinya palsu gitu. Biasanya itu indikasi penipuan. Jadi kalau yang nggak ada resinya biasanya ketika dia dimintain resi itu dia malah ngancam-ngancam atau malah suruh transfer cepet-cepet kayak gitu karena dia takut nggak ada resinya. Kedua dia buat resi sendiri. Jadi ngenomorin sendiri, terus ngedesain sendiri, warnanya sendiri, bentuk desainnya juga sendiri. Nah, pas kita cek di website beacukai.go.id di tracking barang kiriman itu nggak ada. Nah, itu penipuan. Oke, baik. Jadi ini kan kalau dibilang semakin canggih cara mereka begitu ya untuk Betul. bagaimana caranya untuk memikat calon-calon korbannya. Jadi tadi Giri juga udah bilang ternyata resinya ada yang palsu. Jadi harus benar-benar, apalagi mungkin dikirimnya via capturean dari WhatsApp gitu ya. Kita nggak Iya. bisa Iya. nggak bisa Dikirim jelas WhatsApp. gitu ya. Nah, ini jadi salah satu indikator ya bahwa itu bisa dibilang kayak penipuan. Jadi at least kalau misalnya kita dapat informasi seperti itu, alangkah baiknya dicek di .go.id. garing barang Barang kiriman. Barang kiriman. Oke, ini harus dicatat deh, ini langsung ditaruh di note gitu, jangan sampai. Apalagi mungkin Anda keluarga Fas adalah orang yang selalu berkutat dengan online yang belanja online begitu ya, atau mungkin juga sering melakukan pengiriman barang. Nah, terakhir nih mungkin sebagai closing statement, himbauan kepada masyarakat biar tidak ada korban lagi ya, atau mungkin tidak ada kasus lagi yang mengatasnamakan Bea Cukai. Monggo Mbak Dila atau Mas Indra dulu nih. Oke, jadi kami himbau ya untuk keluarga Fas berhati-hati jika ingin membeli barang lewat media sosial. Kemudian ada yang menghubungi nih mengatasnamakan petugas Bea Cukai yang memberitahukan adanya lelang gitu kan, dan meminta pembayaran itu melalui rekening pribadi, itu dipastikan penipuan. Rekening pribadi itu tadi perlu digarisbawahi ya, karena pembayaran yang resmi itu tidak melalui rekening pribadi, melainkan langsung ke kas negara melalui sistem billing seperti yang kita sampaikan tadi. Oke, mau menambahkan? Oke, jadi tadi udah jelas ya, udah disebutin sama Mbak Dila bahwa sebenarnya ciri-ciri penipuan yang paling sakral ya, dibilangnya paling utama itu adalah rekening pribadi itu. Jadi ketika ada yang mengatasnamakan petugas Bea Cukai meminta transfer ke rekening pribadi, itu jelas penipuan. Terus tadi bisa dibedakan secara garis besar itu ada dua ya. Yang pertama itu barang kiriman dan yang kedua itu adalah barang lelang. Untuk barang kiriman bisa dicek di beacukai.go.id dan jangan tergiur sama harga murah juga. Terus jangan tergiur kenalan dengan orang baru juga, itu yang kita belum benar-benar kenal. Iya. Terus jangan mudah membeli barang di media sosial Facebook sama Instagram tapi kita belum tahu itu barangnya benar atau enggak. Terus yang kedua barang lelang. Nah, barang lelang itu perlu digarisbawahi, Bea Cukai tidak pernah mengadakan lelang sendiri. Lelang oleh KPKNL itu lewat lelang.go.id. Dan yang kedua ketika Bea Cukai mengadakan lelang pun itu yang ngadain tetap KPKNL itu lelang.go.id, tapi barang bisa ditinjau atau dilihat di kantor Bea Cukai sendiri gitu. Dan bagi keluarga Fas yang ingin berkonsultasi atau misalnya bertanya seputar dengan penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai atau mungkin tentang barang kiriman, barang lelang dan lain sebagainya tadi, bisa bertanya ke media sosial kami, ada di Instagram @beacukai_magelang, di Facebook Bea Cukai Magelang, di Twitter @bcmagelang, bisa juga nonton di channel YouTube kita, ada di kanal Bea Cukai Magelang. Bisa juga datang langsung ke kantor Bea Cukai Magelang di Jalan Jenderal Sudirman nomor 48 Kota Magelang, di samping Samsat Kota Magelang, depan Dishub Kota Magelang. Lengkap ya. Nah, terus bisa juga di WhatsApp kami di 081126402225. Bisa dicatat tuh nomornya 081126402225. Oke. Nah, kami juga sangat terbuka nih kepada masyarakat
yang sekarang lagi tren itu, yang datang ke kantor yang sering kita layani itu adalah registrasi IMEI handphone Iya. yang baru misalnya dia baru datang dari luar negeri, dan perlu digarisbawahi satu yaitu registrasi IMEI handphone ini di luar materi dikit ya. Iya. Registrasi IMEI handphone yang bisa dilayani di kantor bea cukai terdekat, berarti kalau di sini kantor bea cukai Magelang itu adalah handphone yang dibawa dari luar negeri langsung. Oke. Jadi yang dibawa penumpang langsung dari luar negeri. Jadi ketika membelinya online lewat barang kiriman, itu yang mengurus registrasi IMEI-nya itu adalah petugas posnya. Jadi berarti kalau di sini pos pelemburan di Yogyakarta itu. Jadi kantor bea cukai tidak berwenang untuk mengurus registrasi IMEI untuk handphone yang dibeli lewat barang kiriman. Jadi kita hanya mengurus handphone yang dibeli melalui barang bawaan penumpang, itu perlu digarisbawahi ya. Jadi silahkan yang dari luar negeri. Jadi digarisbawahi lagi, yang dibeli dari lokal Jakarta, Bandung dan sebagainya itu gak ada urusannya sama bea cukai kayak gitu. Oke. Dan pelayanan kami gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun, dan kami dengan senang hati welcome kepada masyarakat yang ingin bertanya apapun, silahkan datang. Atau mungkin bukan cuma registrasi IMEI dan ini ya, barang kiriman lelang, bisa juga bertanya ingin membuat kawasan berikat, atau ingin bertanya terkait membuat pabrik rokok, Ya, pabrik tembakau benar. iris, pabrik liquid vape, semuanya yang berhubungan dengan kepabeanan dan cukai, silahkan bertanya atau datang langsung ke kantor kami sangat welcome. Oke, baik. Jadi jangan bangun usahanya dulu sebelum tanya-tanya secara resmi gitu ya, daripada nanti udah buka usaha kena Iya. undang-undangnya. Iya, jadi biar tahu juga nih Biar tahu apa aja juga. sih syarat-syaratnya Iya. kalau mau bikin pabrik rokok gitu dan lain sebagainya. Iya, baik. Oke deh, nanti mungkin kita akan ketemu lagi dialog dengan bea cukai dengan materi atau tema-tema yang lebih menarik ya, seperti rokok dan juga liquid vape ya. Udah jualan tapi belum resmi ternyata itu ada undang-undangnya loh. Ya, itu mungkin besok lain kali ya. Kita next ketemu lagi. Next kita masih ada dua agenda sih, Oke. dua agenda talk show juga. Iya. Ada, ya itu benar, ada cukai minuman keras, ada juga cukai liquid vape itu Ya, tadi. oke. Terima kasih Mbak Dila dan juga Mas Indra atas informasinya. Semoga masyarakat di Indonesia, masyarakat di Kedu dan sekitarnya ini benar-benar bisa lebih cerdas lagi ketika menerima informasi berkaitan dengan ya atas nama bea cukai tadi ya, informasi kaitannya dengan lelang atau mungkin barang kiriman barang, dan juga ada kemudahan-kemudahan lainnya, semoga bisa ditangkap secara cerdas ya. Oke. Terima kasih, dan untuk anak keluarga FAS yang sudah ikutan bergabung, mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita jawab. Tadi yang udah ikutan gabung, nanti kita akan hubungi secara pribadi karena ada bingkisan cantik dari Bea Cukai Magelang. Thank you ya, selamat siang, selamat lanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.